Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharaannya. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman. Hari ini kita kembalikan Alkitab Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bye-bye teman-teman. Semoga diberkati. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Weling. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafal minggu ini dan dari Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu semua, selamat hari Minggu. Semoga God bless you. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, yes. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua ya adik-adik. Sebelum ibadah kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk Felix. Semoga di umur yang baru Tuhan berkati, jadi anak yang berbakti pada orang tua dan juga menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Kau masih berkati kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, dengan semangat kita angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Bangkit berdiri adik-adik. Puji Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian. Mari masuk. Kita akan menyembah Tuhan adik-adik, bersama kita bersuara. Nyanyikan angkat satu pujian ini. Mari kita pujian lagi, katakan mari masuk. Adik-adik, mari kita mengangkat suara kita, mendengar Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan berkatilah pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo, Shalom. Apa kabar adik-adik? Pagi hari ini bersama dengan Kak Evi, kita kembali lagi akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, Kak Evi mau tanya nih adik-adik. Adik-adik pernahkah adik-adik mengalami sedih, cemas, takut, atau adik-adik merasa takut tidak ada yang mendoakan adik-adik? Ya, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini. Kurang lebih sudah 1 tahun kita harus membatasi diri untuk
aktivitas di luar rumah. Salah satunya pastinya ke gereja, ibadah sekolah minggu, ataupun sekolah sekuler. Ya, kurang lebih 1 tahun kita harus di rumah mengerjakan sesuatu, harus di rumah ya. Pasti adik-adik merasa jenuh, adik-adik merasa sedih, adik-adik juga merasa mungkin ada yang kecewa karena adik-adik tidak bisa bermain, tidak bisa belajar di sekolah dengan teman-teman, tidak bisa bertemu dengan guru-guru. Ya, dalam kondisi seperti ini banyak orang-orang yang merasa sedih, ya, merasa dibatasi, dan mungkin adik-adik harus berpisah dengan teman-teman adik-adik, sahabat adik-adik, baik di kelas ataupun di sekolah minggu ya. Adik-adik harus membatasi itu semuanya. Adik-adik harus belajar lewat virtual. Itu kita nggak pernah tahu sampai kapan. Nah, adik-adik di tengah pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa bahwa kita masih memiliki sahabat yang tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Sahabat yang bisa kita jumpai kapanpun, mau siang, pagi, ya kan, mau malam, mau sore, kapanpun bisa kita temui dalam doa. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kita bisa beribadah kapanpun, dan Tuhan Yesus adalah sahabat satu-satunya yang tidak pernah dibatasi oleh apapun, ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dalam sebuah pergumulan, jangan lupa kita masih punya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Nah, siapa yang mengajar? Yo, Kakak Pipi Priscilla. Kakak Pipi Priscilla minggu lalu mengajar atau memberitakan firman Tuhan tentang siapa? Tuhan Yesus yang mengunjungi Marta dan Maria. Minggu ini ya ceritanya melanjutkan dari cerita minggu lalu ya. Nah, minggu ini temanya adalah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Apa adik-adik? Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Firman Tuhannya dari mana sih, Kak? Nah, firman Tuhannya pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 46 ya. Sebetulnya ya, ayat 1 sampai dengan 46. Tapi karena terlalu panjang untuk kita baca, kita hanya baca di satu ayat saja, yaitu di ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Dan ini adalah ayat hafalannya. Oke, kita akan bacakan bersama-sama. Firman Tuhannya adalah Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Sekali lagi kami bacakan. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita akan mendengarkan melalui virtual atau sebuah film. Jadi, Kak Evi harapkan adik-adik di rumah boleh tetap duduk dengan rapi, dengan fokus, mengikuti atau melihat, menonton film ini sehingga adik-adik tahu berkat yang Tuhan akan berikan buat adik-adik melalui tayangan berikut ini. Oke, adik-adik sudah siap? Kita hitung mundur yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menyaksikan. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur
dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil Engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan film bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang Lazarus. Namun sebelumnya dalam film ini juga mengisahkan bahwa ketika Lazarus sakit, itu Maria dan Marta itu sangat cemas.
mereka berusaha untuk memanggil Tuhan Yesus untuk datang menyembuhkan Lazarus saudaranya itu. Sampai mengirimkan utusan ya untuk menyampaikan berita tentang kondisi Lazarus. Tetapi pada kenyataannya Tuhan Yesus itu nggak datang. Keputusan Tuhan Yesus ini loh yang membuat Maria dan Marta, bahkan orang Betania pada saat itu sedih. Karena kenapa ya Tuhan Yesus kok nggak datang? Sepertinya kok Tuhan Yesus tuh nggak sayang ya sama Lazarus, ya kan? Tetapi ada alasan penting di balik peristiwa tentang Lazarus ini. Nah, kita mau belajar alasan kenapa Tuhan Yesus itu tidak datang pada saat kondisi Lazarus. Yang pertama, adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita akan bacakan alasannya. Yang pertama di ayat 4 adik-adik. Ya, Kak Evi kan bacakan buat kita ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Wah, kan Lazarus itu udah jelas loh. Mati, meninggal, bahkan dikubur ya. Tetapi Tuhan menyatakan di sini adalah bahwa tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yaitu ketika Lazarus meninggal, mati, bahkan sudah dikuburkan, Tuhan Yesus hadir menyatakan mukjizatnya. Ya kan? Menyatakan mukjizatnya, akhirnya Lazarus bangkit kembali, hidup kembali. Itu hal yang mustahil adik-adik. Tetapi bagi Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu tidak mustahil. Itu mudah sekali untuk dilakukan. Makanya dikatakan bahwa keadaan itu akan dinyatakan kemuliaan Allah melalui sakit penyakit. Jadi adik-adik, ketika adik-adik diperhadapkan atau mengalami kesedihan, mengalami sakit penyakit, kesulitan besar, ingat, di balik setiap pergumulan, ya kan, seperti yang Kak Evi bilang tadi, seperti sakit penyakit, itu adik-adik harus melihat, harus percaya bahwa di balik semuanya itu Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau pakai adik-adik ya supaya mukjizat itu dinyatakan, dan orang-orang yang belum percaya melalui kejadian yang terjadi atas kehidupan adik-adik, Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ya. Itu alasannya adik-adik. Jadi tidak semua permasalahan itu selalu berujung kepada penderitaan. Selalu tidak diperhatikan oleh Tuhan, tidak. Tapi Tuhan menguji kita, ya. Sabar nggak sih kita di dalam menantikan waktunya Tuhan, ya. Jadi setiap pergumulan itu selalu ada hikmah yang baik, dan kita harus imani itu, ya. Corona ini nggak tahu kita sampai kapan, tetapi kita percaya inilah waktunya kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya, lebih lagi bergantung dengan Tuhan, ya, karena Tuhan izinkan setiap perkenanan Tuhan punya rencana yang baik, ya. Yang kedua alasannya, kenapa pada saat Lazarus mengalami penderitaan, kesakitan sampai meninggal, Tuhan Yesus tidak datang, ya. Adik-adik boleh buka di ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa kita ini gak boleh ragu. Kalau sudah percaya, percaya. Beriman. Jangan ragu. Tuhan Yesus nanti tolong saya gak ya? Tuhan Yesus nanti ada nggak ya? Selama kita benar, selama kita jujur, selama kita mau ikuti perintah Tuhan,
dan tidak ragu, disitulah Tuhan akan hadir menolong kita. Ya, jadi adik-adik, kalau adik-adik sudah percaya, adik-adik nggak boleh ragu. Kayak misalkan adik-adik sudah belajar nih untuk ulangan, ya. Terus adik-adik kepikiran, aduh, aku bisa nggak ya? Aduh, aku gimana ya nilainya? Nah, nggak boleh ragu. Adik-adik harus percaya diri dan adik-adik harus percaya bahwa adik-adik bisa. Karena adik-adik pertama sudah berusaha, yang kedua sudah berdoa. Karena dalam doa itu pasti adik-adik sampaikan permohonan supaya Tuhan menolong, ya. Jadi dalam kehidupan kita boleh belajar pada pagi hari ini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti Tuhan punya rencana untuk memuliakan namanya. Yang kedua, bahwa ketika kita sudah percaya, pantang untuk kita ragu. Oke adik-adik? Semangat ya? Kita akan masuk dalam ayat hafalannya. Oke? Nah, seperti yang sudah kita baca tadi, ayat hafalannya terdapat dalam Yohanes 11 ayat 40. Tapi hanya bacanya sebagian saja ya. Yohanes 11 ayat 40b. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, kita akan menutup semuanya rangkaian ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang baik, sahabat yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Seorang Lazarus yang sudah mati, Tuhan bangkitkan untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kami. Dan kami juga diajar pada pagi hari ini untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap terus mempercayai Tuhan. Tidak ada keraguan dalam hati kami bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat hidup kami. Engkau adalah Sang Pemilik hidup kami. Di tengah-tengah pandemi ini kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati kami, keluarga kami, bahkan bangsa kami, gereja kami. Engkau akan memelihara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dan untuk serangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami tetap berdoa untuk pekerjaan orang tua kami. Tuhan berkati mereka. Kesehatan kami semua juga Tuhan memberkati. Bahkan juga untuk guru-guru skala minggu, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, kami juga memohon Engkau memberkati. Bahkan untuk bangsa dan negara kami mohon Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, semua usaha yang dilakukan para pemimpin kami, Tuhan memberikan hikmat bijaksana, sehingga semua mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam games. Gamesnya itu gampang banget karena jawabannya semuanya ada di dalam Alkitab, ya. Dan permainan ini dinamakan adalah tebak huruf, ya. Jadi nanti Kak Evi akan memberikan 4 pertanyaan. Jawabannya itu harus sesuai dengan huruf yang keluar yang Kak Evi kasih tahu ke adik-adik. Ini adik-adik, kakak sudah punya beberapa huruf yang ada di sini. Nanti huruf ini akan Kak Evi kocok, tapi akan mengambilnya secara acak. Oke, siap? Siap? Kita kocok. Nah, ambil. Ini dia. Hurufnya apa ya? Huruf Y. Pertanyaan nomor 1, huruf Y. Kita lihat. Ini pertanyaannya. Siapa tokoh dalam Alkitab dari huruf Y? Nah, jawab ya. Adik-adik boleh jawabnya, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh terserah adik-adik. Pokoknya jawab pertanyaannya adalah siapa tokoh dalam Alkitab dari huruf Y? Ya. Oke, huruf Y siapa ya?
Siapa ya? Kita hitung mundur. 4, 3, 2, 1. Habis waktunya untuk pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang ke pertanyaan nomor 2. Namun sebelumnya Kevi akan acak lagi. Acak, acak, acak. Acak, acak, acak. Acak, acak, acak. Stop. Ini aja. Apa ya? Huruf S. Huruf S, pertanyaan di nomor 2 adalah siapa nama raja dalam Alkitab dari huruf S? Nah, siapa ya? Ayo, adik-adik pasti bisa karena dalam Alkitab ada jawabannya. Oke, kita hitung mundur. Apa? 3, 2, 1. Waktunya habis. Kita masuk pertanyaan nomor 3. Nomor 3 kita kocok lagi. Kocok, 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 kocok. Ambil ini aja. Huruf A. Huruf A. Pertanyaan nomor 3. Huruf A. Siapa nama murid Tuhan Yesus dari huruf A? Ayo, pasti adik-adik tahu. Yo, yang suka baca firman Tuhan, yang suka baca Alkitab, yang suka ikut sekolah minggu pasti tahu. Oke. Siapa nama murid Tuhan Yesus dari huruf A? Oke. Kita tunggu mundur. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Nah, 4 saja ya. Oke, kita kocok lagi. Kocok lagi. Ambil 1. Ini. Huruf N. N nomor 4. Nah, apa ya pertanyaannya ya? Sebutkan nama nabi yang ada di dalam Alkitab dari huruf N. Ya, nama nabi dalam Alkitab dari huruf N. Ya? Sudah tahu? Oke. Kita hitung mundur. 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, adik-adik, semuanya sudah menjawab pastinya ya. Dan harapan KIP jawabannya betul-betul karena mudah sekali. Nah, jangan lupa di-sharekan jawaban kalian, difoto, dan dikirimkan ke nomor di bawah ini supaya minggu depan bisa ditanyakan. Oke? Terima kasih ya semuanya ya adik-adik. Salam sehat untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kali minggu. Dah.